Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala TK PKK Mandiri dan ibu-ibu guru yang saya hormati pula. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di TK PKK Mandiri ini. Di sini saya akan sosialisasikan tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Budaya positif adalah terdiri dari dua kata. Budaya artinya pembiasaan dan positif adalah artinya baik. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi, suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Titik selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Adapun disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nah, di sini ada foto-foto di lembaga saya. Saya dengan anak-anak membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, satu persatu anak menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, inilah keyakinan kelas lembaga saya yang sudah jadian dan disepakati guru dan murid. Nah, di 5 kebutuhan dasar manusia, yang satu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Ketiga, penguasaan. Penguasaan merupakan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Keempat, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru, dan menarik dan suka mencoba-coba. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah
kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kebutuhan ini biasanya muncul sejak dini. Biasanya anak-anak suka bermain. Nah, saat anak bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Guru yang menerapkan posisi kontrol menghukum akan berkata, "Patuhilah aturan saya," atau "awas." Kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Guru yang menerapkan posisi membuat rasa bersalah akan berkata lembut. Yang ketiga, teman. Posisi teman pada guru biasanya berdampak negatif atau berdampak positif. Dalam penerapan posisi kontrol, sebagai manajer kita akan mengenal 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.